Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sejatinya sholat khusyuk itu tidak sulit, insya Allah. Kenapa? Bahwasanya Allah berfirman, A'udzubillahi minas syaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul ngusra. Allah menghendaki kepadamu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan. Al-Baqarah 185. Acuan sholat khusyuk, suratnya sama, ayatnya 45 dan 46. A'udzubillahi minas syaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa ngalal khasiin. Alladzina yadulluna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa inna, sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin akan menemui Tuhannya, dan wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin akan kembali kepadanya. Lalu bagaimana kiat-kiatnya? Yang paling pertama, perkokoh keimanan. Saudaraku, apabila kita meyakini ayat di atas Al-Baqarah 46, sejatinya tidak sulit. Bagaimana tatkala kita cinta, rindu orang yang kita cintai, maka apabila kita kencan, sebelumnya kita sudah persiapan. Begitu pula kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka sebelum waktu sholat dan suara adzan, semestinya kita persiapannya lebih baik. Artinya membersihkan badan, berwudu, memakai baju yang baik, wewangian dunia, dilepaskan kebutuhan dunia, bergegas menuju ke masjid. Bagaimana saudariku wanita menggelar sajadah awal waktu di rumah, di sanalah kita munajat, di sanalah kita curhat, di sanalah kita berdoa. Sekaligus kita sangat amat dekat dengan sang Rabb kita. Bukankah Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul ngabdu mi rabbi wa wasajud fa'asiru doa. Sahih Muslim, Sahih Al-Jami nomor 1175, yang artinya keadaan hambaku yang paling dekat dengan Rabb-nya, yakni ketika sujud, perbanyaklah doa. Kemudian yang kedua, sholat jangan dijadikan penggugur kewajiban dan ataupun sambilan. Rubah polanya, kita yang membutuhkannya. Kalau ingin khusyuk, saudara saya, jadikan sholat sebagai kewajiban, keutamaan yang paling pertama dan paling utama. Praying 5 times is the best. Kemudian bagaimana yang ketiga? Kita selalu menaklukkan sholat malam. Apa sehubungannya sholat malam dengan khusyuk? Sangat amat erat. Di sanalah Allah menggembleng kita, Allah mendidik kita jiwa yang kuat. Bukankah Nabi memerintahkan para sahabatnya hampir diwajibkan sholat malam dengan tujuan melejitkan keimanan dan membuahkan sholat khusyuk? Allah berfirman di dalam Quran surat ke-73 Al-Muzammil, ayatnya 6, artinya kurang lebih sungguh bangun malam, artinya sholat setelah bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacanya begitu berkesan dan mantap. Di sana ada kata-kata asadu watok awa, insya Allah, yang artinya lebih kuat mengisi jiwa kita. Sekali lagi, kalau ingin khusyuk, jangan meninggalkan sholat tahajud. Kemudian semaksimal mungkin menjauhi yang namanya maksiat. Hubungannya sangat amat erat juga. Orang yang belajar Quran Sunnah dibarengi dengan amal soleh dengan ikhlas, maka tidak sulit mereka menaklukkan sholat khusyuk. Namun pemaksiat sulit untuk bertaubat, apalagi meraih sholat khusyuk. Oleh karenanya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Tobat yang benar-benar tobat. Selanjutnya,
Nabi dawuh, "Solu kama ra'aitumuni usolli." Artinya bagaimana? Takbirnya beliau bagaimana tatkala sholat, sedekapnya bagaimana, rukuk sujud maupun duduknya bagaimana. Oleh karenanya setapak ke setapak, rekaat ke rekaat, gerakan ke gerakan yang tumak ninah. Beri khusus ketika sujud dan rukuk. Kenapa? Nabi bersabda, "A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Innar rajula la yusolli sitina sanatang ma tuqbalu lahu sholatu la allahu yutimu ruku'a wa la yutimu sujuda wa la yutimu ruku'a wa yutimu sujuda." Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya ada lelaki yang telah melakukan sholat selama 60 tahun, matu kok baru satu pun tidak ada yang diterima, lantaran rukuk benar, sujud tidak benar. Begitu pula sebaliknya. Di mana hadis tersebut dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Shahihah 2535. Kemudian yakini benar, saudara saya, tatkala kita sholat, Allah melihat, Allah mengawasi kita secara langsung. Ada diriwayatkan oleh Nabi, dan Allah berfirman di dalam Quran surat ke-26 Asy-Syu'ara ayatnya 218 dan 219. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Alladzi yaraka khina takum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihat kamu ketika kamu sholat dan melihat kamu melakukan di dalam adegan sholat, begitu pula orang-orang yang sujud. Yakini benar. Kemudian rahasia sholat adalah menghadap sepenuh jiwa, di mana praktek sepenuh jiwa ada 3, yakni memperhatikan hati dengan cara menjaganya dari penyakit syahwat, bisikan jahat, serta lintasan pikiran dunia. Kemudian menghadapkan kepada Allah, hati ini kepada Allah, mengagungkannya dan merasa tadi selalu diawasi, dilihat oleh Allah, sehingga malu hati ini kelihatan. Oleh karena bagaimana tadabburi, memahamkan yang kita baca, terutama Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, menghadapkan hati pada kandungan kalamullah dan mentadaburi tadi setiap bacaannya. Kemudian yang terakhir, saudara saya, berdoalah, mintalah kepada Allah yang sungguh-sungguh, tentunya dibarengi praktek yang sungguh-sungguh pula. Caranya, insya Allah Allah pasti akan memberikan kita sholat khusyuk. Bukankah Allah berfirman di dalam Quran surat ke-29 Ankabut ayat terakhir 69, A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdi yannahum subulana. Insya Allah. Demikian kebodohan, kekurangan, kesalahan itulah ana, karena ana sadar benar, bukan Ustadz Mubalek Kiai, orang yang belajar taubat. Aku ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.